Oke. Apa itu yang di sharing Bang Nathanael? Kok sharing screen? Nggak tahu nih, nggak tahu aku. Coba. Jangan di sharing screen ya Bang, itu rahasia. Coba-coba aja lah. Apa itu? Nggak ngerti aku. Abang Baru keluar dulu. coba-coba Abang, ini. jangan sharing screen ya Bang. Jadi dia keluar dulu out. Nah, dari screen-nya di screen share-nya di off kan. Apa ini? Kita tunggu. Oke, udah di off kan? Sebentar, saya matikan dari sini aja kalau gitu. Gimana ini munculkan videonya? Ada tuh gambar kamera di bawah itu. Gambar itu webcam Abang belum connect. Bang Renville juga belum connect audionya. Bang Renville itu yang di ujung ada mic. Yang ada di ujung mic itu diklik Bang. Ini. Mas Yudi kok gelap kali? Gelap ya. Gelap. Gelap lagi mendung. Bentar ya, saya coba ini ke. Kalau agak terang, baru kelihatan. Tapi kan enggak. Jadi kita tunggu Mas Rijal belum join. Oke. Udah kelihatan ya. Tadi ada. Datang. Oke. Mas Yud yakin pakai kos Kupang? Kita broadcast nih. Broadcast ini live ini, live Facebook. Oh live, oke kalau gitu, kalau gitu kan, oke. Ini belum saya iniin, belum saya broadcast. Mas Yud, Bang Nathanael udah bisa join kamera? Dia apa ini, Bud? Itu Abang. Di bagian bawah ada video kamera. Abang video kameranya tuh Abang klik yang silang itu. Yang paling bawah sebelah kiri. Sudah. Itu silang atau ini? Sudah tidak ada lagi silangnya. Seharusnya sudah on dia kan? Ini udah mulai nih. Ini mulai. Udah. Kok nggak bisa juga? Itu makanya. What's wrong? Aku coba silang dulu lagi, baru ku klik lagi sekali lagi. Iya, coba. Diam. Oke, kita masuk. Bang Rizal masuk. Ini Bang Renville belum join, audionya belum connect. Baru connect Bang Nathanael, siap. Bang Rizal, audionya belum pas Bang Rizal. Audionya diklik yang ujung sebelah kiri, jangan di-mute. Oke, Bang Rizal sudah connect. Selamat bergabung Bang Rizal. Iya, selamat bergabung Bang. Oke, izin ini akan saya live-kan. Kira-kira kita tunggu Bang Renville ini. Audionya belum connect Bang Renville. Siap Bang. Kalau boleh ditunjukkan videonya Bang. Wajahnya ditunjukkan juga, wajah Abang yang udah capek di lapangan ngurusin COVID-19 nih. Itu kan ada. Oke, selamat bergabung abang kami, Bang Renville. Selamat siang. Udah terdengar suara saya? Sudah dengar Bang Renville. Makasih Leku. Sudah diundang ini kita ganti ngopi ya kan. Kita ngopi di sini, ngopi virtual ya. Oke, ini saya live kan ya. Saya live kan. Bisa juga kopinya Le ya. Oke, izin ini saya live kan ya. Saya live kan di Facebook dan di beberapa grup. Oke, 5, 3, 2, 4, 1. Oke, sudah live.
Oke, on air. Selamat siang semuanya, selamat siang kawan-kawan. Ya, lama nggak Selamat bertemu. siang. Biasa kita bertemu di kedai kopi, sekarang kita bertemu secara virtual. Terima kasih buat teknologi yang telah masih bisa menghubungkan kita. Selamat siang warga Medan. Di sini kita bersama tokoh-tokoh, abang-abang kita, pemerhati situasi dan kondisi saat ini. Kita mau ngobrolin ini, Mbak. Mau ngobrolin situasi yang lagi hot terkait pandemik ya, pandemik COVID-19, terutama di wilayah kita di Kota Medan. Nah, di sini ada beberapa teman-teman kita, abang-abang kita, senior-senior kita. Ada Bang Nathanael Ketaren. Ya, selamat siang Bang Nathanael. Selamat siang, Bang Budi. Oke, kita juga kehadiran tamu istimewa kita, anggota Bang Renvil. Bang Renvil, anggota DPRD Kota Medan. Selamat siang Bang Renvil. Selamat siang, Bro. Selamat siang, Pak Yudi Wahyudi, Pak Nathanael Ketaren. Selamat siang. Salam solidaritas. Iya. Juga ada dari Kagama, ini Bang Rizal Arjuna. Bang Rizal ini saya lihat sangat aktif ya, turun ke lapangan juga. Ya, selamat siang Bang Rizal, apa kabar? Selamat siang Bang Budi, selamat siang Bang Renvil, Bang Nathanael. Ya, selamat siang, Bang. Oke, terakhir ada Mas kita pengamat kebijakan sosial si Mas Yudi. Apa kabar Mas Yudi? Baik, alhamdulillah. Selamat siang Bang Mudi. Selamat siang Bang Nael, Bang Renvil, Bang Rizal. Ya, selamat siang Bang. Akhirnya Selamat siang, Bang. COVID-19 Selamat siang. membuat kita harus semakin dekat dengan teknologi. Aduh. Mungkin yang pertama ini saya mau nanya nih, kita mau ngobrol santai-santai aja ya. Daripada kita keluar rumah, kita stay at home, kita ada kegiatan, kita ngobrol. Mungkin Bang Rizal dulu nih. Bang Rizal apa kabar? Baik Bang Rizal ya. Alhamdulillah Videonya baik, Bang. videonya nggak kelihatan Bang. Nggak nampak Bang. Boleh lah di-sharing bang kita Bang, biar kita kenal, biar teman-teman kenal semua kan. Sudah bisa kelihatan Bang belum Bang? Bang Rizal Arjuna. Belum kelihatan Bang? Belum kelihatan Bang. Oh sebentar, ini masih close video Bang, sebentar ya. Aku udah minta. Oke, akhirnya muncul Bang Rizal. Ya, Bang Rizal, gimana Bang situasi kondisi Kota Medan sekarang Bang? Saya lihat Abang kan cukup aktif di lapangan ya. Gimana kondisi situasi terkini Bang? Mungkin bisa sharing sama kita Bang? Ya, kalau saya sih melihatnya masalah social distancing kita masih jauh dari harapan ya Bang. Jadi kalau malam hari itu warung-warung, kafe-kafe, kongko-kongko masih ramai di sana sini Bang. Masih ramai ya? Terus kira-kira program Kagama apa ya Bang? Saya lihat Abang cukup aktif di lapangan nih. Ya, kita sih nggak bisa bilang kita aktif Bang. Cuman apa yang bisa kita buat, kita buat. Jadi kemarin kita sudah bagikan itu 2.000 hand sanitizer. Kemudian kita ada bagikan chamber Bang. Juga ini rencananya mau kita gagas ini untuk satu rumah tangga itu sumbang 1 kotak nasi per hari Bang. Keren. Itu hand sanitizer orang Abang buat sendiri atau gimana Bang? Yang dibagi-bagi? Ya kita buat sendiri kemarin Bang. Jadi kebetulan bahan baku masih bisa kita dapat. Itu kita coba untuk produksi menekan biaya Bang. Karena kalau kita beli terbatas sekali yang bisa kita bagikan. Oke, mantap. Nanti mungkin bisa di-sharing Bang. Bisa di-sharing ke kita, anak-anak Medan. Gimana cara buat hand sanitizer kan? Soalnya yang dijual resmi udah nggak ada ini sekarang. Karena saya juga ngelihat beberapa masalah pembuatan hand sanitizer ini juga masih banyak perdebatan ya. Saya ngelihat beberapa diskusi, ternyata ada orang yang salah kaprah dalam hal pembuatan hand sanitizer, termasuk dalam pemilihan alkoholnya. Dan saya baru tahu juga ternyata alkohol itu ada 2 jenis, ada etanol, ada metanol. Nah ini banyak yang mungkin orang nggak paham kan, langsung
main adu-adu, tiba-tiba tangan terbakar gitu kan, ada kejadian itu tangan terbakar semua. Oke, thank you Bang Rijal. Mungkin saya ke Bang Renvil ini, abang awak yang paling Iya, iya. ganteng sedunia ini. Siap bro. Aku tengok abang awak ini aktif kali di lapangan, terus bagi-bagi sesuatu, bagi-bagi sama kayak Bang Rijal, bagi-bagi sembako, hand sanitizer, luar biasa. Udah kemana aja Bang, bagi-bagi Bang? Kalau saya sudah melakukan ini di 2 kecamatan, di 2 kecamatan di 4 kelurahan. Jadi saya fokus di penyemprotan desinfektan. Jadi kemarin pun sudah saya umumkan sebenarnya penyemprotan ini sebenarnya yang penting itu kita selesaikan dulu tuh rumah-rumah masyarakat. Sedikit saya kecewa juga kalau saya lihat ada penyemprotan dengan gagahnya pakai mobil pemadam kebakaran, semprot-semprot aspal. Saya pikir kan kita tahu bersama bahwa virus itu sebenarnya sedikit tidak menyukai suhu tinggi gitu. Jadi apa yang dilakukan pemerintah terkadang ada pemborosan juga. Seperti ingin gagah-gagah. Nah, mungkin mereka lihat apa yang sudah dilakukan di Surabaya, mungkin gitu Ibu Risma pun melakukan itu. Tapi perlu juga kita tahu, Ibu Risma itu kan hebat dia. Jadi jajarannya sampai ke bawah kan memang nurut sama dia. Mungkin selama ini juga sebelum dia semprot aspal itu, sebenarnya pihak lurah atau kecamatan itu sebenarnya sudah selesai menyemprotkan itu di rumah-rumah warga. Baru setelah itu, baru pemerintah Surabaya menyemprot jalan-jalan lagi gitu. Jadi kalau untuk penyemprotan disinfektan, saya satu hari hampir 200 liter, 8 jerigen yang isi 25 liter lah, 200 liter. Itu Saya semprot dari jam 9 bahkan sampai setengah 7 malam pernah gitu. Karena penyemprotan ini memang tantangannya memang di situ, menyemprot rumah warga. Jadi waktu kita banyak habis terbatas. Saya pakai megapon juga, menghimbau warga yang mau rumahnya disemprot sampai ke dalam, saya semprot. Karena saya pikir penyemprotan rumah warga itu kan, rumah itu kan ditutupi dia sama atap-atap rumah, jadi sinar matahari nggak masuk gitu. Kemungkinan perkembangan virus itu ya lebih bersahabat di situ gitu daripada di aspal sama di pohon-pohon ya. Panjang umurnya di situ Bang ya? Sepertinya, karena kan teorinya pun gitu. Kalau saya baca virus itu kan dia suka di tempat gelap gitu dan suhu dingin gitu. Kalau di luar kan sedikit agak canggung juga saya melihatnya gitu. Iya. Jadi saya lihat juga sekalian aja ya. Sebenarnya pemerintah kita pun ini sebenarnya ini kan permasalahan ini kan dua titik lah kita pokoknya. Satu, istilahnya pemutusan mata rantai daripada virus ini sendiri gitu. Yang kedua, dampak sosial yang diakibatkan oleh virus ini. Jadi kalau pemerintah kan dengan anggaran yang mungkin saya dengar ada itu anggaran darurat atau memang yang sudah disediakan di APBD kayaknya 10 miliar itu sama anggaran 100 miliar yang sudah jalan juga pembagian beras. Kalau bisa itu digunakan sekaligus gitu di dua titik pencegahan, satu pencegahannya, satu dampak sosialnya. Jadi kalau dia nanti berjalan hanya untuk mengatasi dampak sosial yang diakibatkan daripada fenomena ini tanpa atau dengan pengurangan virus ini, pencegahan virus ini kan kita kan nanti jadi bingung sampai berapa lama virus ini bertahan. Semakin lama kan dampak sosial kan akan semakin panjang gitu. Jadi saya lihat pun pemerintah pun dalam menangani ini, saya pun sedikit agak kaget juga gitu. Serba simpang siur, malah terkadang membuat masyarakat makin bingung gitu. Contohnya saya kasihlah satu contoh. Kemarin yang saya dapat ini suratnya ini memang dari pihak dinas sosial itu tanggal 31 ya, atau pada hari itu menyerahkan ini ke camat gitu. Dan camat mungkin pada hari yang sama akan menyerahkan ini ke lurah. Dalam surat besok terakhir dikumpulkan gitu ke dinas sosial pada tanggal 1 jam 12. Kita kan bingung.
apa tidak perlu ada sosialisasi. Jadi saya terkadang apa pemerintah ini nggak mampu melakukan yang terbaik buat rakyat untuk mengeluarkan surat seperti itu yang tidak membingungkan masyarakat aja, mereka belum bisa gitu. Dan buktinya itu pada besoknya itu banyak warga yang nggak tahu itu. Karena jam 12 kan udah ditolak. Iya, jadi saya sendiri pun itu dari jam 8 pagi sampai jam 10 pagi itu saya sengaja turun ke warga-warga gitu. Saya lihat orangnya mana yang kira-kira dapat kriteria tersebut gitu. Dan saya suruh mereka segera mendaftar. Dan itu saya tindak lanjutin gitu. Saya perjelas ke dinas sosial. Saya berbicara langsung sama yang bersangkutan di dinas sosial bahwa surat itu sebenarnya tidak benar gitu. Itu berlaku terus sampai tanggal 29 Mei sampai masa habis masa darurat lah. Pendaftaran itu tetap harus diinventariskan sama Kepling gitu. Jangan mereka tolak-tolak aja. Dan itu yang saya sampaikan sama lurah dan Kepling gitu. Jangan membuat masyarakat itu makin resah. Lakukan aja sesuai dengan aturan. Kan ada 5 kriteria. Mungkin yang sudah dapat PKH atau BPNT itu memang tidak layak. Ada lagi 4 lagi gitu aja gitu. Tapi yang lucunya lagi sebenarnya gini, Kepling itu sebenarnya lurah itu pun terkadang jangan kita salahkan, mereka ketakutan ini. Ketakutan karena kalau mereka terima sebanyak-banyaknya, ternyata Pemko Medan nggak mampu memberikan sebanyak itu, mereka yang dikejar-kejar, bukan Pemko Medan, bukan dinas sosial gitu. Keplingnya yang dikejar. Nah, gitulah. Iya. Memang kalau bicara ketakutan kita takut semuanya nih. Iya, Keplingnya kan jadi ketakutan itu. Nanti dia terima banyak-banyak, ternyata Pemko Medan hanya kasih satu kelurahan cuma sekitar 200 atau 400 KK gitu. Sementara di satu kelurahan itu ada berapa KK? Kecuali Pemko Medan bisa memastikan gitu semaksimal mungkin. Ini paling dikasihnya 200 sampai 400 KK ini per kelurahan. Nanti Keplingnya yang kena. Iya. Nah, gitulah ya gitu. Memang dari dulu itu masalah klasik kita, pendataan itu nggak pernah beres. Iya, benar, iya. Iya. Ketemu masalah pandemik yang seperti ini, kita jadi kalau panik kan, jadi semuanya jadi gamang. Iya. Jadi kalau saya hitung-hitung sebenarnya dengan 980 ton, dengan 980 ton berarti kan 980.000 kilo lah. Itu kan dibagi 5 itu per kilo. Berarti yang dia itu yang menerima itu nggak sampai 200.000, hanya 200.000. Iya. 200.000 KK gitu. Kalau itu pas dengan orang yang punya kriteria yang 5 kriteria itu sih ya bisa-bisa aja, sah-sah aja cukup. Ini kan kita takut Keplingnya pun mendatanya nggak benar gitu. Iya, silakan. Keplingnya udah gemetar ya kan? Iya. Iya. Oke, saya menyapa dulu teman kita dari Jepang. Kebetulan dari Jepang udah join di sini, ada Bapak Suratman. Ya, Pak Suratman dari Jepang. Apa kabar Bang Memen? Halo Bang Memen, apa kabar? Alhamdulillah, Ketua sehat walafiat. Ketua, Iya. gimana Ketua? Sehat Ketua? Sehat. Ini kita bersama kawan teman-teman kita aktivis-aktivis Kota Medan. Ya, gimana kabar Jepang? Iya Bang, Udah kondusif di Jepang ya? Jepang ya sejauh ini sih masih tertata, terkendali, masih kerja, insya Allah mudah-mudahan. Cuman dampaknya juga cukup besar. Di sini bakal ada PHK besar karena kan negara pasar produk mereka kan pada sakit semua. Oke. Asia, Eropa, pada negara-negara pembelinya pada sibuk ngurusin corona juga. Boro-boro mikirin beli mobil, mikirin nyawa dulu kan. Iya. Tapi kehidupan udah berangsur-angsur normal ya di sana ya? Di sini mereka terbiasa dan cukup siap sama yang namanya bencana. Ini dihitungnya kan bencana di sini. Oke. Jadi, tapi nggak sempat lockdown ya di sana ya? Enggak, di sini nggak ada sempat lockdown. Tapi memang akses orang ke dalam dan keluar itu sebagian bandara ada yang tutup, cuman di Narita aja yang buka. Jadi mereka betul-betul awasin aktivitas orang. Bahkan info terbaru yang mau masuk ke Jepang ini
tutup dulu. Bagi yang punya bisa kunjungan, bisa wisata, bisa bisnis, bisa long time resident, permanent resident, mereka tutup dulu. Jadi yang sudah terlanjur di luar, mereka stop dulu masuk ke sini. Oke, ya sama kayak di sini berarti ya. Iya, Memang sama. semua negara kayaknya udah menerapkan keputusan itu ya untuk Iya, unlock benar-benar. semua Kayaknya ya memang kedatangan. wabah ya. Iya. Tapi juga di sini ini ya memang pemerintah hadir sama rakyatnya di sini memang. Adil Itu ya? harus diakui. Jadi- Hadir mereka. Mereka nggak pandang bulu mau itu warga Jepang, mau warga negara luar yang mencari nafkah di sini. Mereka hadir. Mereka banyak ngasih ini ya, ngasih bantuan. Bantuannya tapi mereka udah selesai sih. Masalah bantuan-bantuan itu yang ngurusin asuransi, Bang. Oh, ya, Jadi ya. segala sesuatu JPS-nya itu di-cover sama asuransi. Kalau kita sih tenaga kerjaan sama Askes ya dulu ya. Iya. Nah, Berarti jadi memang mereka di sana udah terpola ya. Memang mereka sudah punya platform mereka udah plannya udah jauh ke depan mereka. Jadi udah teratur ya. seperti ini kan corona kayaknya mereka udah ada pandemi ayam. PHK, balik PHK pasti ada nih karena kan pabrik-pabrik Iya. stop. Iya. Cuma pemerintahnya udah nyiapkan di samping tadi JPS tadi mereka juga ada bantuan. Kabarnya nih ya, kabarnya yang terkena dampak itu ada 10 juta diperkirakan 10 juta keluarga katanya. Jadi dikasih bantu 300.000 yen, kalau rupiahnya tuh 45 juta. Wih, sedap ya, mantap. Itu Kaisar semalam lo ngomong di TV. Saya nengok itu semalam, saya nonton itu. Iya. Oke, siap Pak Memen. Terima kasih, nanti kita tanya lagi Pak Memen. Mungkin saya ke Bang Nathanael Ketaran ini. Bang Nathanael, apa kabar Bang Nathanael? Iya. Bajunya ke warna merah Bang. Baik, saya. Curiga dengan baju Bang Nathanael warna merah nih. Ini baju kita, baju perkumpulan bapak-bapak di gereja. Oh. Istilahnya. Jadi tadi gereja online tadi Bang, gereja online. Iya, gereja online. Aduh. Jadi gimana Bang? Bang Nathanael, gimana pendapat Abang dengan kondisi saat ini, dengan program-program yang sudah dijalankan pemerintah? Kira-kira udah tepat sasaran kah? Sudah on track kah? Mungkin bisa sharing ke kita Bang. Gimana Bang? Ya, datanya nggak jelas. pendapat saya ini kan wabah ini kan COVID-19 ini sebenarnya cepat, bukan tingkat atau bahaya kematian yang tinggi, tapi tingkat penyebarannya yang sangat tinggi sekali, sehingga dikhawatirkan ketika infeksinya ini terlalu cepat menular, maka kita akan kekurangan fasilitas kesehatan untuk penanganannya. Jadi menurut saya, tugas utama pemerintah itu adalah bagaimana paling utama fokus terlebih dahulu adalah memotong mata rantainya. Mempersempit, mengendalikan agar penyebaran itu tidak terlalu cepat angkanya. Sehingga bisa dibarengi dengan nantinya penanganan kesehatan, fasilitas kesehatan di rumah-rumah sakit. Nah, yang saya lihat ininya yang kurang dari pemerintah. Kenapa social distancing yang menjadi kebijakan pemerintah itu saya lihat belum diterapkan secara baik di tengah-tengah masyarakat. Physical distancing kita lihat sekarang ini kalau kemana-mana kita sepertinya masyarakat itu masih terlalu anggap remeh ya, terhadap batasan jarak tersebut. Atau kita bisa melihat juga seberapa banyak sih orang menggunakan alat pelindung diri ketika dia keluar dari rumahnya. Ketika dia berbelanja ke supermarket, ketika dia berbelanja kebutuhan sehari-harinya, atau bertemu dengan orang lain. Sangat kecil sekali masyarakat ini menggunakan alat pelindung dirinya seperti masker. Nah, yang saya kritisi sekarang ini peranan Pemko Medan terkhusus ya, karena saya berada di kota Medan. Lebih fokus kepada aksi sosial bagi-bagi beras gitu. Sementara mata rantainya itu belum bisa terkendalikan, mata rantai penyebaran. Bukankah seharusnya lebih dahulu memikirkan pengadaan APD, alat pelindung diri, seperti masker terutama ya. Bagaimana setiap warga kota Medan
itu memiliki masker, walaupun itu lain. Ini kewajiban daripada Pemko Medan untuk menyediakan. Kita tahu sama tahu saat sekarang ini setiap daerah, kabupaten kota ataupun malah negara-negara pada berlomba ya, berlomba untuk Halo, Bang Nathanael. Mungkin ada gangguan teknis. Suaranya kedengaran Bang Nathanael. Oke, sambil nunggu Bang Nathanael kita mungkin ke Mas Yudi. Halo Bang Nathanael. Lagi Bang Nathanael tadi nggak kedengaran suaranya, sempat terputus. Gimana Bang? Lanjut Bang. sorry, putus. Iya, menurut saya Pemko harus fokus penyediaan, memastikan masyarakat Kota Medan itu atau yang dia berada di depan berhubungan dengan masyarakat itu memiliki setidak-tidaknya masker. Dan ini kan bisa diproduksi oleh Pemko Medan sendiri melalui BUMD-nya perangkat atau menggerakkan industri-industri rumah tangga. Jadi kalau seandainya Medan itu bisa memproduksi masker itu dalam hari misalnya beberapa 100.000 unit atau 200.000 unit dalam waktu ke depan ini, kita sudah berani jamin bahwasanya setiap penduduk Kota Medan itu memiliki atau ketersediaan masker itu ada gitu. Nah kalau ini sudah ada, kita yakin rantai penyebaran itu mulai mengecil gitu. Jadi menurut saya itu dulu yang difokuskan, bukan pembagian sembakonya. Pembagian sembako itu memang akan dibutuhkan, tetapi bukan sekarang, mungkin 1 minggu ke depan. Demikian menurut saya Bang Mudi. Berarti Bang, konkretnya memang terkait social distancing ini memang harus dipertegas lagi ya Bang ya, memang apa ya, bukan dalam kategori himbauan lagi ya, memang harus sudah ada sanksi gitu ya kalau enggak di ini ya. Contohnya beginilah Bang. Kita bicaralah dunia kerja. Walaupun sudah ada himbauan WFH ya, bekerja di rumah, tapi kita lihat banyak perusahaan-perusahaan, baik itu perusahaan-perusahaan swasta, itu masih meminta karyawannya tetap datang ke kantor. Oke, kita tahu bahwasanya ada perusahaan yang tidak mungkin wajib beroperasi walaupun dalam kondisi seminim apapun. Tetapi kan pemerintah harus menata ini. Menegaskan jam berapa operasional perusahaan di Kota Medan. Atau membagi wilayah-wilayahnya. Mungkin minggu ini di kawasan tertentu boleh berkantor. Silakan minggu depan kawasan lain berkantor. Sehingga terjadi pembatasan ruang gerak manusianya. Jadi dengan terbatasnya ruang gerak manusia, maka kemungkinan penyebaran COVID-19 ini juga mulai terbatasi. Ini yang harus juga dipikirkan Pemko Medan gitu. Iya. Bukan hanya bagi sembako tadi Bang Mudi. Betul. Ya kalau saya ngelihat sih Bang ya, terlepas sebentar. Ini waktu kita udah mau habis. Waduh, sangat terbatas sekali waktunya. Jadi kalau saya lihat sih Bang, sebenarnya Pemko Medan ini bukannya swasta ya. Di level lembaga yang di level lembaga yang diatur sendiri, contohnya kayak pendidikan ya, dinas pendidikan sendiri, itu guru-guru semua itu harus wajib masuk gitu, padahal cuma ngabsen doang gitu. Sebenarnya itu kan nggak urgent gitu kan. Sebenarnya kan bisa ada kelonggaran lah, nggak perlu harus ke kantor fingerprint segala macam, kasihan kan, apalagi guru-guru yang udah berumur, dia naik angkot gitu kan. Aduh, saya cukup prihatin memang lihat itu. Emang ada ini, untung kita ada Bang Renvil di sini. Bang Renvil saya lihat udah belum mencatat semua masukan Bang Nathanael. Jadi tolong dibantu Bang Renvil. Mungkin ke Mas Yudi nih. Thank you Bang Nathanael. Mas Yudi, ini waktu kita terbatas, cuma 30 menit. Okay. Ya. Mas Yudi, gimana kira-kira Mas Yudi? Pandangannya terhadap situasi saat ini, kemudian program-program yang dijalankan pemerintah, apakah sudah tepat sasaran atau gimana? Mas Yudi sebentar, saya on-kan dulu mic-nya. Oke, silakan Mas Yudi. Oke. Saya berusaha untuk melihat lebih objektif dalam pengertian begini.
ini kan wabah yang baru ada dan dihadapi oleh semua orang. Analoginya mungkin kita sedang tidur nyenyak di tengah malam, tiba-tiba ada gempa, brak, ya, pasti semua orang terkejut pada saat itu. Nah, COVID-19 ini saya kira juga analogi seperti itu. Jadi sebagai sesuatu yang baru, orang pada bingung, panik, tidak logikanya mungkin dalam beberapa saat belum bisa jalan, harus melakukan apa yang terbaik. Nah, sehingga pelan-pelan orang mulai berpikir, logikanya mulai jalan, mulai berpikir, oh ternyata ini seperti ini, dipelajari dan seterusnya. Jadi kalau seandainya berbagai macam pihak yang mungkin sudah melakukan sesuatu yang dianggapnya itu tepat, ya tepatlah paling tidak. Kalau yang mungkin orang menganggapnya belum tepat, ya belum tepat. Ini proses akan berjalan terus. Nah, oleh karenanya sebagai bahagian dari masyarakat, yang terbaik apabila setiap pihak, setiap orang itu dengan pengetahuan, kemampuan, dan apa yang ada yang dia ketahui tentang persoalan ini, lakukan sesuatu. Ya, lakukan sesuatu apa yang bisa dilakukan minimal oleh diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Saya kebetulan latar belakang saya kan aktivis di NGO, di LSM ya. Lembaga kami melakukan beberapa antisipasi penanganan setelah begitu ya. Misalnya, kami mencetak sedikitnya 75 spanduk yang isinya menjelaskan tentang apa itu virus COVID-19, mengapa itu ada, bagaimana mengantisipasinya. Di dalamnya pasti ada bagaimana mencuci tangan, bagaimana dari titik tentu di mana lembaga kami bekerja. Mungkin sekian kita di beberapa karena kami bekerja di Langkat, di Deli Serdang, Sedang Bedage, Simalungun, Karo, Samosir. Sisanya kita sebar ke daerah flyer. Flyer itu juga kurang lebih sama pesannya. Apa itu COVID, bagaimana pencegahannya, apa yang paling baik dilakukan oleh setiap orang, mencuci tangan dan seterusnya. Itu kita cetak sekitar 50.000 lembar. Kita lengketkan, tempelkan di tempat-tempat orang ramai. Kalau misalnya di Tapanuli mungkin di Gede Tua, di Lopo-Lopo, begitu juga di Tanah Karo, di beberapa tempat-tempat yang sering dikunjungi orang. Supaya apa? Supaya masyarakat itu cepat tahu. Karena kan tidak semua orang melek teknologi. Orang punya Android, tapi belum tentu secepat kita yang ada di kota ini mengakses informasi apa yang mau kita cari, kemana kita mencarinya, kita udah mengerti. Tapi Bapak Ibu petani yang di kampung sana butuh waktu untuk sampai di situ. Nah, yang paling gampang adalah disiapkan bahannya, ditempel supaya orang cepat mengerti. Lalu kemudian dengan himbauan-himbauan, misalnya kita juga bikin talk show di radio-radio tertentu yang dijangkau oleh petani-petani itu, kita jelaskan juga. Lalu kita juga menyalurkan 10.000 masker ya kepada masyarakat terutama yang rentan ya, yang rentan akan terpapar. Kita juga bikin semacam kita bekerja sama dengan YouTuber. Kebetulan kita kenal dengan satu YouTuber yang belakangan ini cukup populer ya. Orang Melayu, orang Langkat sana. Oh, ya, orang bukan. Langkat ya. Orang Langkat, Pak Labu atau Labu. Oh, Wak Labu. Pak Labu. Nah, Pak Labu. Pak Labu kita diskusikan kontennya, lalu kemudian direkam 3 menit, lalu kita sebarkan melalui medsos, radio-radio, dan media-media yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Nah, artinya apa? Ya kita berusaha apa yang bisa, lakukan itu. Sembari mungkin kita menunggu negara, pemerintah, untuk juga mereka akan mendesain kebijakan, menjalankan program yang semua tujuannya adalah sama. Bagaimana masyarakat luas ini bisa dengan segera menghadapi problematika ini dengan cara-cara yang benar, cara-cara yang tepat, yang menghasilkan progres-progres yang menggembirakan. Nah itu. Misalnya kita lihat, oke, Pemkop Medan dengan caranya
dengan persepsi yang dia bangun, lalu dengan tools yang dia punya, dengan anggaran yang dia punya, dia lakukan itu. Nah sekarang yang peduli untuk ikut terlibat dalam proses-proses penanganan wabah ini. Memang tidak, sekali lagi tidak mudah dan tidak ada satu kata yang pas untuk dikemukakan sebaiknya begini atau sebaiknya begitu. Jadi yang paling bagus adalah apa yang bisa kita lakukan, seperti misalnya Bang Renvil ya, dengan posisinya sebagai anggota dewan, aksesnya kepada ruang-ruang publik yang bisa dia jangkau, dia melakukan apa yang dia lakukan. Begitu juga dengan Bang Rizal. Jadi semua orang itu yang tertarik, yang terpanggil, yang punya akses, yang punya kepedulian, just do it, lakukan. Ya. Jangan nunggu orang lain untuk melakukan seperti yang kita pikirkan. Kalau itu yang terjadi, kita akan tenggelam dengan persoalan ini. Kita tidak akan keluar, karena menunggu itu kan sesuatu yang membosankan, yang tidak kita tahu kapan akan datang, yang kita tunggu itu. Tapi yang kita bisa lakukan aja. Dari lingkungan terdekat, apa yang bisa kita buat. Kemarin dengan beberapa teman-teman kita bikin semacam ini Zoom begini, diskusi dengan teman-teman di lingkaran kita. Misalnya orang sudah mulai, karena sudah 14 hari lewat, barangkali beberapa saudara-saudara kita yang pekerjaannya menyandarkan pada penghasilan harian, kita lelang paket, misalnya paket 100.000 misalnya, isinya apa saja, siapa yang mau ambil 2, 3, 5, 10 lelang. Dapat kita kemarin 50 paket. Bagi kita data di sekeliling kita yang kira-kira menurut kita layak untuk menerima, kita laporkan, ada kemudian yang mengorganisir itu bagi. Nah, misalnya begitu. Siap. Jadi menurut saya memang yang paling baik sekarang ini, maaf tanpa bermaksud mengajari, ya kita pikirkan, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan, jangan menunggu orang lain untuk melakukannya. Siap. Terima Pemerintah kasih. sekalipun pasti dia pusing juga itu. Wali kota itu pasti pusing juga, nggak bisa tidur juga itu. Apa yang dia, semua yang dia lakukan salah kan? Iya. Apalagi di tengah situasi bencana yang seperti ini, dampak-dampak politik itu masih riuh rendah di masyarakat. Apapun yang dilakukan oleh lawan politiknya pasti keliru. Nah, itu gawat, itu jadi korban rakyat. Iya. Ya kan? Oke, siap Mas Yudi. Soundnya aktivisnya selalu begitulah. Sorry lah. Kebetulan waktu kita udah mulai habis, saya menyapa Bang Agus Marwan. Selamat datang Bang Agus. Tapi sayang sekali waktu kita udah habis, Bang. Lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi obrolan ini di waktu berikutnya, saya undang kembali. Terima kasih. Awak masuk udah tutup ya. Iya. Udah digulung apanya? Udah digulung ini ya, tikarnya. Ngikut apa? Ngikut Bang Renvil biar besar badannya. Olahraga. Baru selesai olahraga. Olahraga terima siang. kasih. Terima kasih semua teman-teman semua. Terima kasih udah waktunya. Oke, selamat siang. Boleh dilanjutkan besok-besok ya. Siap. Yo. Yuk.